Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ferdi Gunawan, Ilham Mubarak, dan Italeni Umi Safitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis protein kuantitatif dan analisis protein kualitatif. Mata kuliah Biokimia Industri dan Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu apa itu protein. Protein ialah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi atau polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Dan apa sih asam amino? Asam amino adalah senyawa yang di dalamnya mengandung gugus amina dan gugus karboksilat. Analisa protein penting sekali karena bertujuan untuk mengetahui jumlah kandungan protein dalam suatu makanan. Analisa protein dibutuhkan ketika yang pertama ingin mengetahui kandungan protein total, yang kedua ingin mengetahui kandungan protein tertentu pada campuran, yang ketiga ingin mengetahui kandungan protein pada isolasi protein maupun pemurnian protein, yang keempat ingin mengetahui kandungan non-protein nitrogen, dan ingin mengetahui komposisi asam amino, dan yang terakhir, ingin mengetahui kandungan nutritif dari protein. Untuk mengetahui keberadaan protein, kita dapat menganalisisnya dengan dua cara, yaitu ada analisis kuantitatif, yaitu analisis untuk mengetahui jumlah yang terkandung dalam sampel. Dan yang kedua, analisis kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu zat dalam sampel. Analisis kuantitatif yang akan kita bahas adalah dengan menggunakan metode Haldal, dan analisis kualitatif yang akan kita bahas adalah dengan menggunakan metode Biuret dan metode Ninhydrin. Yang pertama, metode Haldal merupakan salah satu analisis kuantitatif dalam menganalisis protein. Prinsip dasarnya mengukur kadar protein secara kasar melalui perhitungan banyaknya kandungan nitrogen yang ada pada produk pangan atau sampel. Kedua, menghitung jumlah nitrogen bebas pada bahan pangan, kemudian dikonversi menjadi kadar protein melalui perhitungan faktor konversi. Saya, Italiani, akan menjelaskan tentang metode Kedal yang ada pada analisis kuantitatif protein. Metode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu destruksi. Destruksi mempunyai prinsip yang pertama, protein dan berbagai komponen lain yang ada dalam bahan pangan didestruksi atau dipecah dengan bantuan asam sulfat dan katalis untuk menghasilkan nitrogen bebas. Kemudian, dengan penambahan potasium permanganat akan terbentuk reaksi oksidasi yang sempurna. Kemudian, pada tahap ini, semua total nitrogen bebas akan tertangkap dan terkonversi membentuk amonium sulfat. Yang kedua, destilasi. Destilasi merupakan tahap netralisasi. Pada produk hasil destruksi, yaitu pada tahap pertama, kemudian dibasahkan dengan penambahan larutan basa, dalam hal ini NaOH, dan pada amonium sulfat ditambah 2 NaOH disetarakan akan menjadi 2 NH3 ditambah 2 H2O ditambah Na2SO4. Pada tahap ini terjadi perubahan amonium sulfat menjadi gas amonium yang kemudian ditangkap oleh asam borat berlebih 4%, membentuk ion amonium dan ion borat. NH3 plus H3BO3 disetarakan menjadi NH4 plus ditambah H2BO3-. Yang ketiga, titrasi. Ion amonium borat yang tidak stabil kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan asam hidroklorida atau HCl standar H2BO3- ditambah H+
akan setara menjadi H3BO3 atau menjadi asam borat. Banyaknya ion amonium borat yang berikatan dengan asam diasumsikan sebagai kandungan nitrogen pada bahan makanan. Kadar ion hidrogen dalam mol yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi setara dengan kadar nitrogen dalam sampel makanan. Hasil dari analisis ini masih dalam persen nitrogen, sehingga perlu dikali oleh faktor konversi yang telah ditetapkan. Ada perhitungan protein metode Kjeldahl. Setelah kadar nitrogen ditentukan, dikonversi menjadi kadar protein dengan faktor konversi yang sesuai, di mana faktor konversi masing-masing bahan pangan berbeda berdasarkan kandungan nitrogen alaminya, yaitu perhitungannya dengan persen protein sama dengan berapa persen nitrogen dikali faktor konversi. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarak, asal prodi dari pengembangan produk agroindustri B. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu yang kedua, yaitu metode Biuret. Nah, metode Biuret ada metode mengidentifikasi protein secara kimia dengan menganalisis keberadaan ikatan peptida dalam protein. Ikatan peptida merupakan ikatan yang menghubungkan antara dua asam amino atau lebih, karena asam amino merupakan building blocks dari protein. Prinsip dasar mengukur banyaknya ikatan peptida yang berikatan dengan CU yang didasarkan pembentukan warna ungu atau purple. Terus yaitu intensitas warna, terus kandungan protein pada bahan makanan. Prinsip kerjanya yaitu sampel padat diawali dengan penghancuran dan menambahkan air lalu disaring. Terus di sentrifuge, selanjutnya endapan atau sebagai sampel. Nah, yang sampel cair yaitu keruh dan jernih. Sampel keruh harus disaring di sentrifuge untuk menghasilkan sampel jernih tanpa endapan. Selanjutnya yaitu persiapan sampel. Timbang ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan air sampai volume total 1 ml. Yang kedua yaitu tambahkan 1 ml TCA trichloroethylene adit 10% agar protein terdenaturasi. Selanjutnya yang ketiga, sentrifusa 3000 rpm 10 menit sampai protein yang terdenaturasi mengendap. Supernatan dibuang atau dekatasi. Yang keempat yaitu ke dalam endapan tambahkan 2 ml etil ether, campur merata lalu di sentrifuge kembali untuk menghilangkan residu TCA. Biarkan mengering pada suhu kamar. Yang kelima yaitu ke dalam endapan kering ditambahkan air 4 ml, campur merata. Selanjutnya yaitu tambahkan 6 ml reaksi Biuret alkali. Dalam reaksi ini akan melarutkan endapan yang tersisa. Selanjutnya yaitu 0,1 sampai 1,0 ml sampel dipipet tepat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian diperlakukan seperti penatam standar. Nama saya Ferdi Gunawan, saya akan menjelaskan metode ninhidrin dari analisa protein. 3 metode ninhidrin. 1. Bagaimana prinsip protein dengan metode ninhidrin? Prinsip analisis protein dengan ninhidrin yaitu mengidentifikasi adanya protein dalam suatu bahan di mana asam amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin
dan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Prinsip analisis protein dengan metode nihidrin, yaitu asam amino akan bereaksi dengan nihidrin membentuk aldehid dengan suatu atom C lebih rendah serta melepaskan molekul INH3 dan CO2. Sedangkan nihidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidridantin. Hasil positif metode nihidrin akan ditandai dengan terbentuknya kompleks warna biru atau keunguan. Warna ini disebabkan oleh molekul nihidrin dan hidridatin bereaksi dengan NH3 setelah gugus asam amino teroksidasi. Reaksi dinyatakan positif jika terjadi perubahan warna. Larutan sampel menjadi ungu dan reaksi dinyatakan negatif jika tidak terjadi perubahan warna. Reaksi nihidrin harus didahului oleh reaksi hidrolisis protein. Nihidrin ditambahkan pada dalam larutan dan kemudian larutan tersebut dipanaskan. Terjadi dua tahap, yaitu reaksi pembentuk warna dan reaksi pembentuk nihidrin terreduksi. Warna yang terbentuk adalah warna ungu sampai biru yang dikenal dengan kompleks Ruheman. Uji nihidrin. Uji nihidrin adalah metode yang digunakan untuk menganalisa protein secara kualitatif. Dalam uji ini digunakan larutan nihidrin untuk mendeteksi semua jenis asam amino. Uji nihidrin didasarkan pada reaksi yang terjadi antara asam amino dengan nihidrin. Asam amino akan bereaksi dengan nihidrin membentuk aldehida dengan suatu atom C yang lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Selain melepaskan NH3 dan CO2, asam amino yang bereaksi dengan nihidrin akan membentuk warna ungu atau biru. Warna yang dihasilkan tersebut disebabkan karena molekul nihidrin dan hidridatin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Prolin dan hidroksiprolin jika diuji dengan menggunakan nihidrin akan menimbulkan warna kuning. Hal ini dikarenakan tidak adanya asam amino. Fungsi reagen. Reagen nihidrin merupakan hidrat dari triketon siklik. Reagen ini dibuat dengan melarutkan nihidrin dengan etanol yang selanjutnya diencerkan dengan aqueous. Reagen nihidrin termasuk oksidator yang kuat dan dapat menyebabkan terjadinya dekarboksilasi oksidatif asam amino. Pada uji nihidrin, reagen nihidrin akan bereaksi dengan asam amino dengan menghasilkan kompleks warna ungu. Analisis kualitatif dan kuantitatif protein. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan teman-teman semua tentunya. Bila ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.